Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Negara sudah semestinya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara. Salah satunya dilakukan dengan menerbitkan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja telah dikeluarkan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, penerbitan Perpu ini dikarenakan alasan yang mendesak, yakni pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik terkait ekonomi, seperti ancaman resesi global, perang Ukraina-Rusia, krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Selain itu, dengan adanya Perpu Ciptaker, maka menjadi daya tarik bagi investor mengingat sudah ada kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya memberikan rasa percaya diri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Imbasnya membuka dan menyerap banyak lapangan kerja. Namun perjalanan pengesahan Perpu Cipta Kerja ini tidaklah mudah. Pertanyaannya, apakah Perpu Ciptaker telah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam undang-undang? Dan saat yang akan ditunggu pun akan segera tiba. Selasa 21 Maret 2023, DPR Republik Indonesia akan melaksanakan rapat paripurna yang akan mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Lalu apa selanjutnya yang akan dipersiapkan oleh pemerintah usai disahkannya Perpu Cipta Kerja? Selengkapnya dalam dialog juru bicara bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pemirsa, usai Undang-Undang Cipta Kerja mendapat pro kontra di tengah masyarakat, akhirnya pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Alasan dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja tersebut yakni adanya ancaman ketidakpastian global, kekosongan hukum, dan juga adanya keadaan yang memaksa. Perpu ini juga menjawab atas keputusan MK yang menyebutkan bahwa status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pemirsa, pada esok juga akan direncanakan di dalam rapat paripurna Perpu ini akan segera disahkan. Dan bagaimana sebenarnya mengenai Perpu Cipta Kerja ini, kita akan bahas bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini kabarnya besok akan dilaksanakannya paripurna akan mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Ini bagaimana sejauh ini informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait dengan akan dilaksanakan pada esok hari, Pak Dirjen? Ya, jadi besok rencananya DPR akan menggelar rapat paripurna dan agenda pertama adalah pembahasan dan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Ya, tentu saja kalau memang rencana ini terlaksana, ini kabar bahagia, kabar gembira, ya baik buat pemerintah maupun buat masyarakat secara luas begitu. Berarti kita sudah punya undang-undang, ya, karena ketika Perpu Ciptaker ini disahkan oleh Presiden, oleh DPR, ya, berarti dia akan menjadi undang-undang, gitu kan. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai dasar hukum, ya, dalam meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita, yang meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi di tengah ketidakpastian global, di tengah ketidakpastian geopolitik maupun geoekonomi begitu. Jadi ya kita mengapresiasi ya DPR ya besok akan membahas dan mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang begitu. Baik, sebelumnya Pak Dirjen kita ingin mengedukasi masyarakat juga, kan masyarakat ada yang berpikir kenapa harus ada Perpu sedangkan sudah ada undang-undang. Seberapa pentingnya Perpu ini dihadirkan di tengah kehidupan masyarakat saat ini, Pak Dirjen? Iya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Mona ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di masyarakat dan kemudian ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional
ya syarat ya begitu. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ketidakpastian ekonomi maupun politik global. Nah, ini dianggap oleh Presiden sebagai satu kegentingan yang memaksa gitu ya, kegentingan yang kedaruratan yang membuat Presiden bisa menerbitkan Perpu, ya, menerbitkan Perpu karena ya ada semacam kekosongan hukum yang sifatnya omnibus law dalam menghadapi ketidakpastian global. Ya, ketidakpastian itu awalnya ini kan karena adanya perang Rusia Ukraina ya, tetapi sekarang ini makin tidak pasti lagi karena adanya persoalan ya, adanya persoalan dengan bank ya, bank di Silicon Valley begitu di Amerika. Nah, kita ini khawatir ya mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya, bahwa ini akan merembet ke negara-negara lain ya sebagaimana dulu di tahun 2008. Nah, dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini maka kita sudah siap menghadapinya. Dengan demikian kita berharap bahwa ekonomi kita juga tidak ikut terguncang ya karena kita sudah punya dasar hukumnya ini Perpu Cipta Kerja yang insya Allah besok akan disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Baik, tentunya kembali seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, dihadirkannya Perpu Cipta Kerja ini semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman ketidakpastian global. Setelah ini kita akan lanjutkan Pak Dirjen pembahasan mengenai Perpu Cipta Kerja, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.